Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakninya berupa nikmat Islam dan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, yang Ustaz banggakan dengan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz senantiasa mendoakan semoga anak Ustaz dan kedua orang tuanya dan Ustaz tidak bosan-bosannya mendoakan semoga anak Ustaz menjadi pejuang agama Islam nanti. Dalam hal ini Ustaz sampaikan bahwasanya Ustaz sudah memberikan kepada anak Ustaz yakninya pelajaran yang pertama, yakninya memahami kalimat thayyibah. Memahami kalimat thayyibah yakninya subhanallah, masya Allah, dan Allah Akbar. Alhamdulillah Ustaz sudah membahas, kemudian Ustaz sudah memberikan arti kepada anak Ustaz. Mudah-mudahan anak Ustaz bisa mengerti. Ustaz yang Ustaz cintai, yang Ustaz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama sudah Ustaz berikan kepada anak Ustaz, dan sekarang masuk kita pada pelajaran yang kedua, yakninya sifat Asmaul Husna, nama-nama agung bagi Allah Subhanahu wa taala, nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada 3 pembahasan kita. Yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Al-Malik. Kemudian yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Al-Aziz. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah Al-Quddus. Oke, kepada Ustaz yang Ustaz cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Ustaz menyampaikan tujuan pembelajaran Ustaz. Tujuan pembelajaran Ustaz yakninya yang pertama, anak Ustaz senantiasa mengetahui nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 99 itu ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, yakninya sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yakninya supaya anak-anak Ustaz memiliki pemahaman ataupun memiliki ilmu sejauh mana sih pengertian dari Al-Malik, Al-Quddus, dan Al-Aziz, dan dalil-dalil yang menceritakan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Malik, adanya Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Quddus. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita untuk senantiasa untuk mengingatkan kepada Allah Ustaz untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain yang tempat kita mengakui kekuasaannya kecuali hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tujuan dari pembelajaran kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Ustaz cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz bahas satu persatu yakninya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana sifat Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Malik. Anak Ustaz yang Ustaz cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini pembelajaran kita yang pertama adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang kita bahas adalah Al-Malik. Al-Malik artinya di sini adalah Allah yang maha merajai. Allah yang maha merajai. Di sini anak Ustaz harus mengetahui makna dari Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala raja. Al-Malik, tidak ada sesuatu kerajaan kecuali Allah Subhanahu wa taala sang raja tersebut. Jadi kepada anak Ustaz, maka anak Ustaz harus mengetahui, maka di atas dunia ini, maka di atas langit dan bumi ini, yang paling raja di atas kerajaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terdapat di dalam surah Az-Zukhruf. Dalil dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-85.
surah Az-Zukhruf ayat yang ke-85 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmu sya'ah wa ilaihi turja'un. Artinya di sini Ustaz, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dan apa yang di antara keduanya dan sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Di sini anak Ustaz mengetahui bahwasanya yang menjadi raja langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Malik yang maha merajai. Jadi anak Ustaz harus menyadari tidak ada kerajaan di atas langit dan bumi kecuali kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha merajai. Itu yang pertama mengenai tentang pembelajaran kita Al-Malik. Kemudian yang kedua, pembahasan kita adalah Al-Aziz. Anak Ustaz harus mengetahui apa arti dari Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah yang maha perkasa. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang maha perkasa. Allah yang memiliki kekuatan dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki, Allah maha perkasa dari makhluk-makhluknya. Maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan tidak ada keperkasaan yang dimiliki oleh seorang hamba kecuali keperkasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya anak Ustaz bisa melihat di dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Allah yang maha perkasa. Dalilnya terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Yaitu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha raja, Allah yang maha suci, dan Allah yang maha perkasa, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Jadi jelas kan Ustaz? Di sini dalil kita di dalam surah Al-Jumu'ah menceritakan Allah yang maha perkasa, dan di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-85 Allah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah yang maha raja. Jadi itu pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tentang Al-Aziz. Kemudian pembahasan kita yang ketiga adalah mengenai tentang Al-Quddus. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Al-Quddus bermakna di sini Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Tidak ada yang suci di atas dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling indah, yang paling bersih apapun yang kita tengok dengan alam, dengan lingkungan, dengan makhluk yang Allah ciptakan. Tidak ada yang bisa melebihi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bermakna dalam sini Allah Subhanahu wa taala ianya Al-Quddus. Dalilnya anak Ustaz bisa melihat di dalam surat Al-Hasr. Al-Hasr ayat yang ke-23. Di sini anak Ustaz bisa melihat dalilnya di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-23 di halaman 22 dari buku Aqidah Akhlaknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak ada selain Dia. Allah yang maha raja, Allah yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala yang maha sejahtera. Jadi kepada anak Ustaz, bisa anak Ustaz membandingkan dari sekian banyak sifat Allah Subhanahu wa taala, dari 99 nama baik dari Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna,
Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Yang ketiga, Al-Qudus, Allah yang Maha Suci. Mudah-mudahan kepada anak Ustaz, dengan kita mempelajari tiga sifat ini, anak Ustaz bisa meneladani bagaimana sifat-sifat Al-Malik, bagaimana anak Ustaz bisa meneladani sifat-sifat Al-Aziz, bagaimana anak Ustaz bisa meneladani jadinya sifat Allah jadinya Al-Qudus. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang sebelumnya ini bermanfaat bagi Ustaz dan juga bagi anak Ustaz. Ustaz senantiasa mendoakan anak Ustaz senantiasa diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak Ustaz, dan silakan anak Ustaz yaitu buku halaman 27 sampai dengan halaman 28. Buka buku halaman 27 sampai 28. Yaitu silakan anak Ustaz kerjakan latihan yang ada di dalam buku tersebut. Ustaz harapkan menjawab dengan yakin dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan dalam menjawab soal dan pertanyaan tersebut. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Ustaz doakan semoga anak Ustaz menjadi anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.